apa dalam Quran? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita menghadap sholat itu kemana? Masjidil Haram. Bukan Ka'bah. Ka'bah apa Masjidil Haram? Perintahnya menghadap Masjidil Haram. Tapi kata para ulama tafsir, para mufassir mengatakan makna Masjidil Haram itu ada 3. Yang pertama, Masjidil Haram itu artinya Ka'bah. Kita menghadap Ka'bah kan? Kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu panjangnya 12, sekian meter, lebarnya 11, sekian meter. Masjid kita ini dari ujung luar sampai ujung situ berapa meter? Ini berapa meter? Ini 9, 10, tambah itu 3, 13, tambah itu 3, 16. Ka'bah berapa meter? 12. Berarti ada 2 meter di sana yang tidak menghadap Ka'bah, ada 2 meter di sana yang tak menghadap Ka'bah. Gitu kan? Gitu kan? Sama sholatnya yang ujung-ujung itu. Ibu tadi sholat di mana? Di dalam. Yang pas itu, apakah yang di dalam atau yang di ujung sana yang pas Ka'bahnya? Jangan-jangan yang di luar. Kalau tafsir ini kita pakai, susah kita. Maka pakai tafsir yang kedua. Yang disebut Masjidil Haram itu adalah Masjidil Haram yang sekarang yang lebar itu, yang besar ini. Bisa nggak kalau kita menghadap Masjidil Haram? Bisa. Nah, berarti kita menghadap Masjidil Haram. Yang ketiga, tafsir dari Masjidil Haram itu adalah Makkah. Makin luas Makkah. Maka arti dari menghadap Masjidil Haram itu menghadap Makkah. Oh, kayaknya bisa kita ya. Karena Makkah itu kan luas. Luas, mungkin seluas Medan barangkali. Saya belum pernah cek. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena bumi nggak datar. Bumi ini bulat. Setelah 50 km udah belok, ya kan? Pernah nggak kita menghadap Mekah, menghadap Masjidil Haram, menghadap Ka'bah? Pernah? Nggak pernah lah. Kenapa nggak pernah? Karena Ka'bahnya udah belok. Bumi bulan. Masih ingat pelajaran SD SMP dulu, masih ingat? Kalau kita berada di atas, 12 jam, beda jamnya 12, maka dia orangnya di bawah, kita di atas. Di bawah itu negara 12 jam selisihnya. Amerika. Kita di atas, Amerika di bawah. Selisih kita dengan Arab Saudi berapa? 4 jam. 4 jam. Berarti sudah beloknya hampir ke tengah ya. Tengah-tengahnya beloknya berapa? Kan 6 jam. Berarti sudah belok Mekah itu sudah jauh beloknya. Jadi kalau kita menghadap
Hah? Maka perintah dalam ayat itu adalah syatrul Masjidil Haram. Apanya? Arahnya, bukan Ka'bahnya, bukan Masjidil Haramnya, bukan mukanya, tapi arahnya. Makanya kompas itu hanya menunjuk arah, bukan tempat. Berarti udah sesuai soal kita. Udah sesuai soal kita. Arah Masjidil Haram. Kalau arah geser-geser sedikit gak apa-apa, beda-beda dikit gak apa-apa. Masjid ini pada waktu dibangun pakai kompas apa kan? Pakai. Nanti kalau ada orang luar yang mengatakan masjid ini nggak pas kiblatnya, pernah? Udah berubah, sekarang kita berubah. Hah? Udah berubah nih, apa yang sedikit. Masjidnya dimiringkan apa sejadahnya miring? Sejadahnya nggak miring nih, lurus. Yang saya maksud begini, jika nanti ada yang datang mau dimiring-miringkan, jangan mau. Jangan mau. Kenapa? Karena itu arah. Beda-beda sedikit gak apa-apa. Yang penting waktu membangunnya sudah pakai kompas yang benar. Yang memiring-miringkan itu, saya pernah, sebelum dia memiringkan sebuah masjid, saya telepon dia. Bang, saya panggil apa? Kami sama-sama murid Tengku Ali Muda, pakar ilmu falak Sumatera Utara Al-Bano. Wajar saya panggil apa? Ilmu kami sama. Mungkin dia lebih paten aja. Mungkin dia lebih paten karena dia menekuni. Saya tidak menekuni. Saya tanya dia, abang kalau mengirimkan masjid, kita sama-sama orang hukum ya. Saya sama beliau sama-sama alumni Fakultas Syariah, Fakultas Hukum Islam. Kalau abang mengirimkan masjid, miringlah masjid itu safnya miring ke kanan. Saya tanya abang, itu qat'i apa zonni? Orang hukum kalau ditanya qat'i dan zonni dia paham. Qat'i itu pasti. Kalau zonni itu masih ada keraguan, tidak pasti. Tapi sudah mendekati qat'i, yakin. Lalu dia bilang hasilnya zonni.